Shalom saudara-saudara terkasih, kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebagai manusia, rasa takut itu tentulah yang wajar. Namun ketika sedang menghadapi pergumulan yang berat, kita seringkali tidak dapat mengendalikan rasa takut kita untuk tetap melihat secuil harapan. Kita justru terkurung pada rasa takut itu, bahkan merasa bahwa harapan kita telah sirna. Situasi hidup penuh ketakutan itu dialami oleh bangsa Israel ketika berada di pembuangan. Mereka sampai kehilangan harapan karena penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi penuh ketakutan dan kehilangan harapan itu, Allah mengingatkan bahwa mereka adalah umat kepunyaannya. Allah menyatakan kembali kehadirannya, menguatkan hati, membangun kembali harapan, dan membebaskan mereka dari ketakutan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Allah berkata kepada mereka supaya jangan takut dalam penderitaan yang mereka alami, karena Allah yang menolong mereka. Kehadiran dan pertolongan yang Allah berikan adalah wujud komitmen Allah kepada umat-Nya. Karena rasa takut yang begitu besar, kita seringkali melupakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang takut. Virus yang melanda dunia membuat manusia tak berdaya karena merenggut sekian banyak nyawa. Orang menjadi sangat takut karena siapa saja, entah kaya atau miskin, pria atau wanita, bahkan orang dewasa maupun anak-anak dengan mudah diserang virus yang mematikan ini. Banyak orang menjadi begitu takut mati, takut kehilangan anggota keluarga, takut kehilangan mata pencaharian, takut terkena virus ini, takut untuk pergi kemana-mana. Orang harus tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, supaya dengan segera bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Di balik pandemi ini, kiranya orang semakin sadar bahwa manusia itu rapuh, tak berdaya dan tak bergaya sedikit pun. Yang hanya bisa diharapkan dan diandalkan adalah Tuhan. Dan karena itu, kita selalu berdoa, memohon kepadanya agar pandemi ini segera berlalu dan kehidupan yang normal bisa berjalan lagi. Sebelum adanya pandemi coronavirus, negara-negara khususnya negara adikuasa berlomba untuk menciptakan dan memiliki senjata atau peralatan perang yang paling hebat dan modern. Tapi apa yang terjadi saat ini? Negara-negara yang tadinya saling mengancam dan bermusuhan kini mulai saling memberi bantuan dan menolong yang membutuhkannya. Saudara-saudara, melalui kejadian pandemi coronavirus ini, kita disadarkan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kita saling membutuhkan. Oleh sebab itu, kita harus saling peduli, saling memperhatikan, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Bukankah hal ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita manusia? Kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Pandemi COVID-19 saat ini dapat menjadi katalis untuk membawa kita ke hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, iman yang lebih besar, dan pengalaman doa yang lebih kaya.